Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan, agar selalu ada dekatmu. Ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan. Kepalsuan jadi tinggal ada dunia. 4 orang dari keluarga Bani Samsul. Kemudian saya sendiri ada pertama kali 1 kakak, sekarang menjadi 3 kakak. Jadi kakak saya kepala keluarga dari saya sendiri, Bapak Abdul Muti. Kemudian anak saya Firly Amalia yang punya suami namanya Muhammad Anugrah Priambodo, dan dikaruniai anak seorang putri yang bernama Inayah Rohmah Azizah. Nah ini ya gambarnya ada. Kemudian anak yang kedua Mila Azkiyah dan bersuami namanya Muhammad Risandi Azmi Faizi, dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Zahir Rauzal. Jadi ada 3 kakak. Itulah keluarga besar kami dari Bani Abdullah Muti. Sekian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya kepada perwakilan dari Bani Abdul Muti. Sambutan yang ke-10 kami persilakan kepada perwakilan dari Bani Asliha. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih sebelumnya untuk seluruh keluarga besar yang sudah memberikan kesempatan acara hari ini. Dan alhamdulillah saya mewakili keluarga dari Bani Aslihah bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Ibu Aslihah, mohon waktunya untuk mengirim Al-Fatihah. Semoga doa dari keluarga besar bisa Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk saudara Iqbal. Selanjutnya saya Farida Novianti, domisili di Sumombito. Adik Erik ada di Tangerang Selatan. Mohon maaf karena belum bisa hadir. Jadi saya ada satu kakak, ada 5 orang. Anak saya sudah 3. Untuk adik Erik ada 2 anak. Jadi kami dari 1 kakak dari Ibu As bertambah menjadi 3 kakak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan sambutan dari Bani Aslihah. Selanjutnya adalah sambutan yang terakhir dari Bani Ahmad Musaddaq. Kepada perwakilan dari Bani Ahmad Musaddaq kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dan keluarga bisa hadir di sini untuk silaturahmi. Untuk keluarga saya memang masih belum ada penambahan dan perkembangan. Jadi untuk keluarga saya ada 2 orang anak. Yang pertama baru meniti karir dan yang kedua masih kuliah. Mudah-mudahan kedepannya bisa nambah kakak dari yang pertama. Sudah berharap cucu kayaknya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan sambutan terakhir dari Bani Ahmad Musaddaq. Dan ini telah usai perwakilan dari masing-masing Bani. Selanjutnya we have arrived in the medical talk show that will be delivered by Bapak Profesor Dr. Muhammad Miftahusur with the title Menjaga Ketangguhan Umat Menghadapi Problematika Kesehatan. In this talk show, we have the model Dr. Angelina Dasani. For Bapak Muhammad Miftahusur dan Ibu Angelina, the stage is yours. Talk show yang akan dipimpin oleh speaker kami yaitu Profesor Dr. Muhammad Miftahusur, MKes, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi, PhD Finasem, dengan topik menjaga ketangguhan umat menghadapi problematika kesehatan. Sebelumnya merupakan kurikulum dari Profesor Dr. Muhammad Miftahusur, MKes, spesialis penyakit dalam konsultan, PhD Finasem, dengan background
Medical Doctor 2003 dan Master of Public Health 2007 pada Universitas Airlangga, kemudian dilanjutkan oleh Internal Medicine Specialist 2011 dan Gastroenterohepatologi Consultant 2020 pada Universitas Airlangga. Kemudian beliau menempuh doctoral program in Oita University Yufu, Jepang pada 2017, dilanjutkan oleh postdoctoral program in Gastroenterology pada Baylor College Medicine Texas US 2017. Beliau juga memiliki beberapa jabatan dengan antara lain Gastroenterohepatologi pada Departemen Internal Medicine, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Kepala Studi Grup di Endometrial Aziza udah kuat deh. Ayo sini dah. Jangan. Beliau juga aku kan udah meninggal ibu. Hasilnya mana? Oh itu hasil. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para sesepuh, Pak D, Bude, Eyang, Yai seluruhnya, sepupu ya, tadi lihat Leyul ya, teman masa kecil di Sumogito Leyul. Assalamualaikum Leyul, mohon izin. Sebenarnya siang ini hanya pengantar saja karena Pak Dinun yang habis ini yang menurut saya menjadi go acara ini. Kami hanya memberikan sedikit pengantar tentang bagaimana kita dalam menjaga ketangguhan atau yang kita sebut resiliensi. Mohon izin Pak Dinun, kami tadi menyampaikan ini hanya pembuka saja untuk gongnya Pak Dinun habis ini. Nah, tema resiliensi untuk problematika kesehatan ini saya rasa menjadi hal yang patut kita diskusikan bersama karena kita saat ini sebenarnya sudah melewati satu step resiliensi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan resiliensi? Resiliensi itu adalah bagaimana sebuah atau seorang individu mampu melakukan adaptasi yang positif dalam menghadapi stres atau trauma. Jadi kapasitasnya itu yang diukur dan itu sudah dilakukan banyak sekali penelitian resiliensi. Kalau misalkan di teman-teman kedokteran itu resiliensi di era BPJS itu banyak sekali penelitiannya. Nah, dalam konteks kita maka kita bicara adalah bagaimana keluarga besar Mbah Bito ini mampu melewati keadaan sulit, memberdayakan diri untuk tumbuh dan bahkan meningkatkan kehidupan ke level yang lebih baik. Saya rasa kami pun dulu kalau yang paling kami kenang ya semasa besar di Sepanjang maupun di Mergayu adalah pillow talk ya. Pillow talk itu adalah bahasa sebelum tidur ya, cerita sebelum tidur. Itu Kak almarhumah ibu sama ayah itu sering bercerita tentang keluarga Sumogito. Bagaimana mampu melakukan resiliensi, leluhur-leluhur kita yang luar biasa itu diceritakan. Bercerita selalu tentang orang-orang di keluarga Bito yang sukses. Itu diceritakan satu demi satu. Dulu misalkan saya diceritakan bagaimana Pak Dinun suka membaca buku di pinggir sungai. Itu ibu itu bercerita dengan penuh penghayatan ya sebelum saya tidur. Atau misalkan ibu itu mengajarkan resiliensi di mana misalkan cerita tentang seorang Pak D yang menjadi dosen di Malang gitu ya. Cerita semuanya kemudian diajak berkunjung ke Dinoyo gitu. Itulah cara-cara
Mbak atau eyang-eyang kita dulu meningkatkan resiliensi di kami ya, di keluarga kami. Nah, termasuk misalkan kami diberikan contoh, kalau Miftah ingin jadi dokter, inilah contohnya di keluarga Iba. Diberikan contohnya dan diberikan dulu ketika beliau masa kecilnya bagaimana. Ya, saya diceritani dulu tentang Lek Endan ya, Dr. Hamdan gitu ya, sama Lek Mami, itu diceritakan, oh gini, belajarnya begini dan sebagainya. Sehingga saya rasa hari ini kita akan bicara tentang resiliensi ini. Nah, kenapa kita bicarakan? Ada 3 hal yang menurut teoritis ya, manfaat dari resiliensi ini. Sebenarnya ketika kita ini dibesarkan untuk diberitahu ya, bahwa nenek yang buyut kita itu dulu menjadi orang terkenal di Jombang, maupun ketika sudah berkembang begini dengan ratusan keluarga, itu tidak dilalui dengan mudah. Kan tidak ada ceritanya orang tidak sholat kemudian masuk surga. Itu kami diceritakan dari kecil, sehingga ketika kita menghadapi resiliensi ini adalah sebenarnya untuk membantu dalam mengurangi permasalahan dan menumbuhkan inovasi positif dari sisi manapun Anda. Jenengan sebagai dokter, jenengan sebagai insinyur, jenengan sebagai wira swasta, jenengan sebagai, saya tadi melihat darah-darah seni di keluarga kita muncul ya, saya lihat luar biasa. Yang kedua adalah ketika kita ini berhadapan dengan trauma, itu dapat mampu mengendalikan tekanan hidup secara psikologis begitu. Jadi kalau misalkan keluarga sepanjang, misalkan dari keluarga ayah, itu nyata-nyata waktu COVID 3 orang meninggal, 3 orang saudara kandungannya ini meninggal. Itu adalah sebuah trauma yang luar biasa. Tetapi bagaimana kita bisa mengatur resiliensi dalam hidup kita, itu menjadi hal yang penting. Dan tentunya yang ketiga adalah menumbuhkan rasa percaya diri untuk mengambil resiko atas tindakan atau keputusan yang diambil. Saya nanti contohkan di berikutnya ya. Sehingga kalau kita bicara tentang masalah wabah COVID-19 yang kita alami sekarang dan belum selesai, sebenarnya ini adalah sebuah kondisi di mana memang kita membutuhkan sebuah resiliensi yang cukup bagus. Pilih, kalau tadi 3 manfaat yang kita sampaikan, ada pilihan kan? Kita memilih, mulai ada yang memakai masker ketat, setengah masker, saya nggak pakai masker. Ketika kita diberikan pilihan itu sebenarnya, maka yang penting kita memahami dan percaya diri dengan pilihan yang kita ambil dan mengetahui konsekuensinya. Apakah kita melaksanakan protokol yang ketat, setengah ketat, atau jenengan tidak melaksanakan protokol? Sebenarnya ini adalah tergantung bagaimana kita menyikapi ketika sebuah permasalahan dan mengambil ini sebagai bagian dari ketahanan kita, resiliensi kita menghadapi sebuah masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit berat, tapi begini prinsipnya. Kita itu Indonesia mau dibilang negara maju ya tidak. Negara berkembang iya. Dikatakan tadi saya dibisik-bisiki, aku lagi sakit fatty liver, itu perlemahan hati, itu kan apa, sakitnya negara maju. Banyak makan, kolesterolnya tinggi, disimpan di lemak jadi batu empedu atau perlemahan hati. Tetapi sebenarnya kita ini menghadapi apa yang disebut dengan namanya new emerging dan re-emerging. Maksudnya itu begini, sakit yang dulu dikatakan sudah musnah, sekarang muncul lagi. Contoh, malaria yang katanya di Jawa sudah hilang, bisa muncul lagi. Kemarin kan penyakit kuku dan mulut, sapi misalnya, itu adalah bagian dari ini. Penyakit menular yang belum terateksi dengan baik. Dan yang ketiga, penyakit tidak menular, ya bisa hipertensi, diabetes, obesitas, kolesterol dan sebagainya. Nah, yang saya ingin pesankan pada generasi saya, saya misalkan besar bareng-bareng ya, ada Leova, ada Pak D Aslam ya, biasanya manggil Mas ya. Kemudian Yul ya kan, dulu ketemu kami, level kita ke semua Bito itu ketemu level-levelnya itu.
Kami berpesan begini, seringkali ketika jenengan sakit ke rumah sakit, maka keturunan inilah yang disebut pertama. Oh iya, mbak saya ini keturunan kencing manis, dan sering saya protes. Kalau dapat warisan rumah nggak disebut-sebut, tapi kalau di sakit disebut. Oh iya, kanker itu turunan keluarga saya. Itu betul. Oleh karena itu analisis misalkan 7 dari 13 saudara ayah ini sakit kencing manis. Jadi keluarga ayah di Wonocolo 7 dari 13 itu sakit kencing manis. Maka kita kan harus melakukan analisis resiliensi terhadap ini. Kalau penyakit new emerging, re-emerging, oke, COVID-19 kita hadapi bersama. Tapi kemudian yang bisa kita hadapi adalah bagaimana kita penyakit tidak menular ini. Maka saya analisis, oh ternyata misalkan keluarganya ayah ini senang banget ke ngampel. Loh, ke ngampelnya salah? Nggak salah. Tapi pasca ke ngampelnya untuk makan sego liwet malam hari ini yang bermasalah. Sehingga misalkan saya sama saudara kami sudah ngomong, doktrinnya adalah malam jangan makan nasi. Kenapa? Karena di saat malam hari, maka apa yang kita sebut sebagai hormon stres, hormon kortisol, itu berada di peaknya itu jam 2 malam. Otomatis gula darah kita tertinggi itu jam 2 malam. Kalau kita tambah makan di situ, maka kita nanti akan kena ikut 7 dari 13. Nah, analisis inilah yang harus kita lakukan untuk memutus rantai penyakit metabolik di keluarga Iqbal. Saya berikan contoh lagi. Ada penyakit-penyakit kanker ya di keluarga kita banyak ya. Keluarga kanker. Maka sebenarnya resiliensi yang kita butuhkan adalah berarti faktor-faktor resiko untuk terjadinya kanker ya kita hindari. Berarti kira-kira kalau pengalaman generasi pertama dan kedua dulu yang muncul kanker ini apa? Banyak memakai bahan pengawet, banyak mempunyai penyakit-penyakit metabolik yang juga bertambah dengan adanya akhirnya munculnya kanker tadi. Saya seperti contohnya begini, para hadirin sekalian, saya rasa jenengan sekarang di sini banyak yang sakit mah. Saya dulu ibu saya itu sakit mah, almarhumah. Itu saya amati. Kenapa ya almarhumah ibu ini sakit mah? Saya pun juga berat, sehingga kenapa saya sekarang jadi ahli lambung karena saya sakit itu. Dan kemudian saya amati, ternyata ketika kita memasang sebuah alat namanya pH-metri. pH-metri itu alat pasang lewat hidung, tembus ke lambung, diukur asam lambung selama 24 jam. Sehingga kita tahu asam lambung kita itu tertinggi jam berapa, sama makanannya bagaimana pengaruhnya, sama obatnya bagaimana pengaruhnya. Nah, ketika pH-metri ini dipasang pada seorang pasien, ternyata kita itu mempunyai sebuah siklus asam lambung yang berbeda-beda dari setiap orang. Nah, seharusnya idealnya kalau di negara maju, periksa ke saya seorang ahli gastro itu langsung saya pasang pH-metri itu tahu saya. Asam lambung sampai siklusnya sekian, makannya jam sekian, minum obatnya jam sekian, seharusnya begitu. Tapi kan satu kali pakai pasang 15 juta, rasanya kan sulit dilakukan. Nah, tetapi sebenarnya ketika kita bicara tentang itu ya, tentang berita itu tentang berbagai yang kita sampaikan bagaimana BPJS itu menanggung 9,1 triliun naik 20,4 triliun saat ini bebannya. Sehingga dengan cara seperti ini mau tidak mau sebenarnya harus ada resiliensi 3 tahap. Ya dari individu kita yang saya sampaikan tadi, jenengan sakit lambung misalkan, maka sebenarnya orang sakit lambung itu kan banyak dipegang nanti di slide berikutnya. Ketika kita disuruh untuk makan berhenti sebelum kenyang ya, kemudian tidak berlebih-lebihan, itu sebenarnya kan sudah ada dalam agama. Sehingga sebenarnya ketika kita bicara tentang individu, bagaimana bergizi, menjaga pola makan, menjaga kebersihan rutin, itu sebenarnya ada dalam agama kita. Nah ini yang kami butuhkan sebenarnya. Kita di sini tuh hampir semuanya itu tokoh masyarakat. Bagaimana Pak De Yusron misalkan, sakmono salah manut. Artinya Pak De Yusron tuh ngomong itu sebenarnya kita ini berharap para kita mau bidang apapun ketika bisa jadi tenaga kesehatan, influencer, menjadi corong.
anggota IBAL ini akhirnya harus menjadi penggerak dan corong untuk masyarakat kita, sehingga semua masyarakat kita ini naik menjadi mempunyai resiliensi yang baik. Ini pemerintah yang sekarang ada di pemerintah, yang tadi saya dengar Pak Yayat di Metro TV misalnya gitu ya, ya ini nanti menjadi ini ya. Nah, oleh karena itu banyak hal ya dalam agama kita untuk bagaimana kita dituntut untuk mulai tadi individu untuk menjaga kebersihan, dan pasti adalah ketika kita disuruh melakukan resiliensi, anunya jelas, tugas kita itu jelas sudah ada, baik dari apa yang terdapat di bumi dan jangan mengikuti langkah-langkah. Ini yang luar biasa yang saya tadi sampaikan, bahwa ketika saya membaca tentang hadis ini, maka saya ingatkan lagi pada generasi penerus IBAL ini, dicermati lagi. Kita banyak belajar banyak bahwa sebenarnya ketika kita tidaklah ada memenuhi wadah yang lebih mudah, itu cukup baginya beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Apabila tidak mampu, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Seringkali kita ini akhirnya lupa dengan ajaran-ajaran sebenarnya kita sudah terima, sudah kita dengarkan sejak kecil. Sehingga ketika saya menjadi seorang ahli mas, saya ini hanya tertegun. Karena konsep-konsep kesehatan untuk agar menjaga lambung kita baik itu ternyata kembali lagi pada apa yang saya pelajari sejak kecil. Konsep inilah yang akhirnya sekarang berkembang menjadi istilahnya UNER sekarang membuat fakultas baru, fakultas multidisiplin. Kalau Pak Dinun beberapa kali tentang kalau aku ini stroke, seharusnya kan mempelajari stroke itu tidak hanya sebagai seorang ahli saraf. Bagaimana seorang ahli spiritual ya, seorang tokoh agama juga harusnya berbicara tentang stroke, berbicara tentang resiliensi terhadap stroke. Bagaimana ketika misalkan adanya revaskularisasi dari Dr. Hamdan, misi saya, bagaimana pembuluh-pembuluh darah yang baru ini muncul dengan memberikan sebuah latihan-latihan dan sebagainya, sehingga ilmu itu akan berkembang. Sehingga sekarang fakultas yang menjadi tren di luar negeri itu bukan fakultas yang uni sistem. Tidak saatnya misalkan saya ahli lambung hanya meneliti lambung. Tidak, harus mulai multidisiplin. Dan sekarang ranking universitas pun diukur. Kalau saya publikasi bersama orang multidisiplin, levelnya menjadi jauh lebih baik. Dan arahnya ke sana. Dan itu konsep-konsep itu, ini saatnya menurut saya kita yang sudah dibesarkan dalam sebuah agamis dengan tanpa menghilangkan aspek pendidikan non-agama, walaupun saya tidak setuju ya ada dikotomi agama non agama. Maka ini sebenarnya adalah peluang kita menjadi seorang pemimpin leader dalam sudut apapun di masyarakat. Ini 2 slide terakhir. Tentunya kalau sudah begini, maka kadang-kadang kita itu yang apa kita dapatkan ini sebenarnya ini adalah cobaan. Dan sungguh akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Sebenarnya tadi berbagai permasalahan, ya tentunya tidak bisa kita membahas SDGs selama hari ini gitu. Tetapi ketika kita menghadapi permasalahan COVID, orang sudah ngomong SDGs, yang ngomongkan negara-negara Skandinavia. Saya kemudian ke negara Skandinavia, saya berkunjung ya ke Swedia, saya ke Finland, kemudian saya melihat, oh ini yang katanya negara paling bahagia sedunia. Ternyata saya tidak bahagia di sana, bahagia saya di sini. Maka tahu ketemu teman-teman seluruh keluarga IBAL itu bahagia saya. Sehingga sebenarnya definisi artinya kemudian memberikan cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Maka sebenarnya yang kelebihan harta, yang tidak ketakutan, itu sebenarnya kita juga semua sudah dicoba pada level kita masing-masing. Tinggal kita bagaimana bisa melakukan resiliensi seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir, generasi ya, 5 malah Mbah Dul, terus Miuti, Mbak Tin, terus mari ngono Suud, saya gitu ya. Kita ketiga ya. Terus generasi keempat di Miftahul Sulaiman, generasi keempat ya. Aku saiki njaluk sing generasi kelima angkat tangan.
Ayo Rek, generasi kelima. Utawa gini aja, bagaimana kalau anak cucu-cucu kita generasi kelima ini duduk-dudukan sini, tolong diigu oleh ibu bapaknya, oleh mbaknya, supaya kita nyambung, supaya yang kecil-kecil ini menjadi audiens utama, menjadi pembuat utama. Ayo, gak apa ya Indonesia, gak apa ya, gak apa ya. Ayo, ngarep ini kabeh. Iya, gak apa ya, Indonesia gak apa ya. Semua ya. Maju di depan sini. David, maju sini semua. Ada. Iya, gak apa lo ya, gak apa ya. Indonesia gak apa ya. Insya Allah. Iya, ngerti lo gue cai. Bayangnya, ya, tunggu ya. Cai sambung, cai sambung ini ya. Ala kuminggung ya, insya Allah. Oke, jadi putu-putu gue kabeh. Jadi aku tak mulai dengan menjawab pertanyaan ponakanku apa putu? Buka dikit biar kelihatan. Dikit aja. Karena nanti saya ingin tadi dari awal sampai puncaknya tadi itu puncak luar biasa dari ponakan saya Miftah Husul tadi ada belum tadi dicatat puji ponakanku. Di situ ikan rapi sampai saat ini. Kalau bola bojo sing Miftah Husul dua itu dasar puncak dari seluruh yang kita belajar hari ini. Aku kepingin kita akhiri sebelum dengan membawakan sholawat Jibril lagi. Jadi cacatkan cuma satu itu. Jadi sing keyboard tak salah maju meneh. Safa silakan ke panggung. Nanti kita untuk akhir ya. Tapi tolong disiapkan sing keyboard maju meneh. Kalau sing vokalis utama tadi sing paling iki wonten